Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah mekanika dengan topik gaya sentral, di mana hari ini kita akan membahas tentang persamaan gerak dari gaya sentral. Namun sebelum kita membahas tentang itu, saya mau ada kuis kelompok dulu, ya, tugas kelompok dulu. Silakan ke kelompok masing-masing untuk 30 menit ke depan. Ini mengerjakan 4 buah soal ini, ya 4 buah soal ini, ya nanti seperti biasa tugasnya dikirim ke folder MS Teams dengan identifikasi itu grup masing-masing beserta nama masing-masing di situ, ya. Jadi seperti biasa lah, seperti biasa yang rekan-rekan lakukan di kelasnya, ya di kelas kita sih, maksudnya waktu dengan sesi dengan Bu Neni, ya di ini kan, ya di sama seperti itu, ya. Untuk 30 menit ke depan, sambil ini saya juga mempersiapkan untuk yang kuliah intinya hari ini. Mudah-mudahan harusnya sih tidak delay karena Anda sudah diberikan video pembelajaran, jadi sebetulnya materi yang akan disampaikan di kuliah juga nggak terlalu banyak jauh, gitu ya. Oke, silakan. Saya akan shut off mikrofon saya untuk 30 menit ke depan supaya teman-teman bisa mengerjakan secara berkelompok. 4 pertanyaan. Ya. Nomor 1 tadi ada yang menanyakan apakah itu harus diuji satu-satu. Tidak ya, itu pilihan ganda. Tinggal di ini aja. Tinggal dipilih saja yang mana. Ya, karena kita udah membahas itu ya di pertemuan yang sebelumnya. Oke, selamat bekerja. Bapak izin bertanya, ini berarti keempat-empatnya 30 menit ya, Pak? Ya, semuanya 30 menit. Supaya nanti 9.30 kita lanjut ke kuliah. Ya. Jadi bukan satu soal 30 menit ya, satu soal total pengerjaan tugas ini 30 menit. Ya. Oh ya, sama jangan lupa silahkan isi daftar hadir di SIX sebelum waktunya berakhir ya. Oh iya Pak, boleh izin live Zoom nggak ya Pak buat meet sama kelompok di Teams? Ya, silakan. Oh, iya. Nanti 9.30 kembali lagi.
Baik, bagi rekan-rekan yang ini apa namanya yang baru join, silahkan ke kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi, menyelesaikan soal tugas 4 terkait pendahuluan gaya sentral. Ya. Silakan kalau ada yang perlu live dari Zoom untuk ke MS Teams untuk diskusi, silakan.
Halo? Ada pertanyaan? Kenapa? Kalau baru masuk silakan ke MS Teams grup masing-masing untuk langsung berkolaborasi mengerjakan tugas 4 di MS Teams. Boleh leave dari Zoom ini ya. Nanti 9.30 kembali lagi. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak saya mute.
Baik, waktu pengumpulannya 5 menit lagi. Silakan nanti yang sudah selesai masuk kembali ke ruang Zoom. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk yang nomor 4 itu kan ada bentukan integral, itu bukannya jadinya bentuk integral khusus gitu ya Pak? Ya, nanti jadi persamaan itu ya. Jadi persamaan potensial sebagai fungsi R. Jadi hasilnya itu nanti ini apa namanya, fungsi R ya, fungsi jarak. Ya Pak, ini waktu saya di proses pengintegralannya Pak, itu saya ketemunya bentuk E pangkat, misalnya bisa kita misalin E pangkat X terus dibagi X gitu Pak. Itu waktu saya cari-cari tadi itu integralnya kayak susah banget gitu Pak di itu. Sama waktu saya coba browsing itu katanya fungsi eksponensial khusus gitu. Oh ya, ininya kan apa namanya, fungsi eksponensial khusus. Sebentar. Yang diintegralkan kan itu kan si gayanya ini ya, apa namanya, fungsi integral khusus gimana maksudnya? Itu Pak, itu kan kalau misal kita tuliskan itu, misal kita jabarkan itu kan bentuknya ada E pangkat negatif BR dibagi R gitu ya Pak. Ya, 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 Nah, ya. itu tuh kayak integralnya tuh waktu saya coba-coba manual itu kayak susah banget gitu Pak dapetnya. Terus waktu saya coba cari di internet itu katanya fungsi ini apa tuh exponential integral function gitu. Oh, baik. Jadi ininya eh,
dari browsing di internet nggak dapat integral dari eksponensial min AR per R sama eksponensial apa itu namanya? Eksponensial epsilon min BR per R kuadrat juga nggak dapat ya? Permisi, Pak. Iya, Pak. Wah, tadi ada yang permisi, kenapa? Silakan. Itu yang nomor 4 tadi ya, Pak? Ya, betul. Dapat sih, Pak. Tadi saya coba pakai integral kalkulator, dapat. Terus tadi ternyata waktu lihat ulang cocok sama bentuk nomor 3, Pak. Ya, karena sebetulnya nomor 2, 3, 4 itu muter-muter aja sih sebetulnya. Kalau dilihat ya, bentuknya tuh muter-muter aja. Kalau tadi menjawab pertanyaan yang sebelumnya, apakah apakah special integral itu harusnya kalau di internet pun harus ada ininya ya? Apa itu namanya? Solusinya, walaupun dia dalam bentuk tak tentu gitu kan? Karena kalau misalnya Anda perhatikan, kalau VR di nomor 4 itu diintegralkan terhadap 0 sampai R, gitu ya, dapatnya tuh harusnya V yang nomor 3 tuh. Ya, itu kalau diintegralkan dapatnya tuh ininya, bagian V sebagai fungsi R-nya itu nanti dapatnya itu potensial yang ada di nomor 3 itu. Ya, potensial yang nomor 3 itu kalau diturunkan ya, kalau diturunkan misalnya Anda cari ininya gayanya dari potensial tersebut, nanti dapatnya yang nomor 4 atau yang nomor 2 karena itu muter-muter aja. Cuma saya tulisnya dia dalam itu konstanta yang berbeda gitu. Memang sengaja sih. Kalau yang di nomor 2 itu konstantanya K1, K2, K3. Kalau yang di 4 yaitu H sama B. Ya, H sama B. Jadi kalau diidentikan ini apa itu namanya? K3 di nomor 2 itu B ya. Itu B di nomor 4. Kemudian yang K2 itu kalau di nomor 4 itu H. Tapi kalau K1 itu H dikalikan B. Jadi muter-muter aja ini sebetulnya nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dan ini tuh sebetulnya dari ini kan persamaan gaya nuklir Yukawa itu. Ininya, apa namanya persamaannya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ini Pak, kan waktu misal yang buat nomor 3 itu kan kita ada bentuk yang 1 per R sama E pangkat min AR gitu. Itu kalau diturunin kan bakal ada 2 suku gitu kan ya Pak? Iya. Yang satu nanti 1 per S, 1 per R kuadrat. Tapi masing-masing dikalikan dengan eksponensial pangkat min AR. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya kan? Itu kalau fungsi potensial itu ya, yang ini, yang KE pangkat min AR per R itu kan saya bisa tulis juga KE ya, K eksponensial pangkat min AR dikalikan R min 1. Ya, atau mau pakai yang bentuk yang lain boleh ya. Tapi kalau saya itu kan bisa aja saya tulis sebagai KE pangkat min AR dikalikan R pangkat min 1. Kemudian diturunkan terhadap R-nya kan K-nya dulu, ya kan? Yang komponen yang lainnya tetap. Terus yang E pangkat min AR, yang lainnya tetap. Terus ditambah yang itu. Nanti hasilnya itu, muter itu, apa namanya? Gaya Yukawa itu.
Ini sambil saya tunggu teman-teman yang lain untuk masuk ke ruangan. Pak, permisi mau tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang potensial efektif itu apakah boleh dalam L, Pak? Potensial efektif itu artinya kita punya dua komponen kan, yang komponen radial sama yang sentrifugal. Karena kalau yang di potensial fungsi energi potensial yang biasa itu pada dasarnya kita hanya melakukan menghitung usaha dari gaya konservatif yang kita tinjau terhadap DR. Tapi kalau sudah menggunakan term efektif, artinya ada komponen dari momentum sudut, ya, ada term dari momentum sudut yang ditambahkan di situ. Nah, jadi kalau yang nomor 4 itu sebetulnya Anda tuh tinggal memasukkan itu yang komponen dari momentum sudut itu, ya, yang konstan itu. Berarti boleh nyatakan dalam L, Pak, jawabannya. Boleh dinyatakan dalam L. Sebentar. Kalau HE pangkat min BR per R bisa dinyatakan dalam L gitu? Oh, berarti momentum sudutnya harus dicari dulu gitu, Pak. Kenapa? Momentum sudutnya harus dicari dulu dalam term HEBR. Bukan, kan L itu kan konstan ya. Maksud saya itu adalah potensial efektif. Itu kan ada VR yang Anda tadi hitung integralnya kan, ditambah L kuadrat per 2 MR kuadrat kan? Iya, Pak. Ya. Nah, yang HE min BR per R itu memang bisa ditulis dalam variabel L gitu. Oh, iya nggak bisa, Pak. Iya, nggak bisa kan. Kecuali nanti kalau di ujian gayanya saya ganti. Kalau gayanya ini saya bikin misalnya sesuatu pangkat 3 atau sesuatu pangkat min 3 gitu ya, atau tidak ada eksponensialnya, mungkin bisa diutak-atik gitu ya. Tapi kalau untuk kasus yang ini ya, ini nomor 2, 3, 4 tuh yang muter-muter aja untuk nyari. Jadi gaya yang ditinjau di sini ini nih gaya nuklir Nukawa ya, yang ini yang pekan yang lalu itu di pekan 5 di pendahuluan ya. Sebentar, pendahuluan apa? Yang contoh-contoh gaya konservatif ya, yang bentuknya kayak gini nih, yang di bawah ini ya. Ini bentuknya di bawah ini sesuai dengan apa yang ada di buku itu, di buku Atam Arya ya. Atam Arya halaman 239. Nah, ini saya gunakan di sini untuk itu cek apakah dia konservatif betul atau enggak gitu kan. Karena takutnya Anda itu nggak nyoba gitu ya, nggak pernah nyoba, hanya dikuliahin ini loh gaya nuklir Yukawa, tapi nggak pernah dicek apakah dia tuh konservatif atau enggak gitu. Makanya sekarang diminta untuk itu. Nah, terus tentukan kalau misalnya diberikan fungsi berikut gayanya seperti apa. Nah, itu sebetulnya gaya itu itu sebetulnya adalah fungsi energi potensial yang dari nomor 2 itu. Jadi gaya yang ada di nomor 2 kalau saya integralkan terhadap R gitu ya, nanti dapat potensialnya tuh seperti itu ya. Nah, kemudian nomor 4 tulis potensial efektifnya gitu.
muter-muter aja. Cuman itu tadi yang tadinya saya tulis K1, K2, K3, di nomor 3 saya sebut sebagai K dan A, gitu kan. Nomor 4 itu saya tulis sebagai H dan B, gitu. Sebetulnya fungsinya itu aja, fungsi UKW itu aja. Cuman si konstantanya saya ganti. Muter-muter aja. Oke, saya harap ininya sudah dikumpulkan. Tepat waktunya ini tadi kita ada overtime 10 untuk ngobrol-ngobrol sedikit. Kita lanjutkan saja kuliah kita yang pada hari Jumat yang lalu itu sudah disampaikan, ya, sudah disampaikan terkait pendahuluan penting sebelum masuk ke persamaan gerak. Nah, sekarang kita akan membahas ke persamaan geraknya. Persamaan gerak di sini adalah persamaan dinamika Newton, ya, persamaan dinamika Newton yang akan diselesaikan dengan cara khusus, ya, dengan cara khusus. Tapi bukan maksudnya kalau dengan metode yang lain itu tidak bisa dilakukan. Bisa saja, ya, bisa saja dilakukan. Hanya untuk pembahasan gaya sentral ini diperkenalkan teknik ya, diperkenalkan teknik kita membuat variabel U sebagai penyederhanaan 1/R, gitu ya. Kemudian kita jelaskan komponen persamaan gerak dan energi potensial efektif, dan juga mendeskripsikan dan menyelesaikan permasalahan gerak partikel akibat gaya sentral menggunakan koordinat polar. Jadi untuk melatih, gitu ya, penggunaan gerak penyelesaian ini, ya, penyelesaian gerak akibat gaya sentral menggunakan koordinat polar. Nah, ini pada hari Jumat yang lalu sudah disampaikan bahwa kita akan memiliki dua buah komponen, yaitu radial dan tangensial dalam persoalan gaya sentral ini. Nah, cara menyelesaikannya adalah biasanya kita mencari dulu berapa sudutnya, baru nanti ininya R-nya, gitu ya. Nah, cara lain yang bisa dilakukan dan sudah disinggung waktu hari Jumat yang lalu adalah kita cari R sebagai fungsi theta, kemudian kemudian fungsi theta-nya secara waktu, gitu ya. Ini pendekatan yang lain. Nah, untuk melakukan itu maka saya melakukan definisi, ya, melakukan pendefinisian dulu di mana posisi R sebagai fungsi theta itu kita anggap sebagai 1/U, ya. 1U yang juga merupakan fungsi theta. Nah, sehingga kalau misalnya saya punya fungsi kecepatan, ya, yang diambil dari turunan posisi terhadap waktu, maka kalau dalam U dia akan menjadi seperti ini. Ya, dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini kalau dijelaskan, kalau ini seperti ini, Anda jangan terima saja, harus dicoba, ya, harus dicoba secara mandiri, ya, secara mandiri. Jadi nggak perlu ada komando, Anda juga harus punya ini, harus punya curiosity atau punya urge, ya, punya urge untuk ngetes apakah ini sudah tepat atau belum. Komparasikan misalnya dengan di buku Akam Arya atau buku yang lainnya, apakah ini sudah tertulis dengan baik. Nah, kemudian untuk percepatannya itu tinggal ini melakukan turunan lagi terhadap waktu dari posisi, ya, sehingga dia turunannya 2 kali, sehingga nanti akan kita dapatkan untuk yang 1/U-nya, ya, untuk kecepatan dalam variabel U itu nanti akan didapatkan seperti ini. Sehingga nanti akan kita dapatkan persamaan gerak, ya, untuk ini, ya, untuk kasus gaya sentral menggunakan pendekatan R sama dengan 1/U itu nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini tuh jangan jangan alergi gitu atau jangan takut. Ini sebetulnya nih FMA, ya. Ini saya skip dulu.
Ya, ini ya persamaan yang menjelimet ini sebetulnya FMA gitu. F sama dengan M dikali A. Tapi sekarang A-nya itu sudah diubah yang tadi. Nih, ini kan A nih ya. Ini A. Jadi apa namanya D kuadrat R per DT kuadrat gitu ya. F-nya itu adalah FR ya kan? Karena kita membahas tentang fungsi apa namanya fungsi dari gaya yang sifatnya konservatif gitu ya dan tidak menghasilkan torsi dan dia adalah fungsi jarak ya kan. Nah makanya kemudian kita lakukan ini pendekatan ini bahwa R itu adalah 1/U. Nah, ya R itu 1/U sehingga nanti FMA-nya ya sama dengan M dikalikan D kuadrat R per DT kuadrat berubah jadi ini. Gitu. Ya, berubah jadi ini. Nah sekarang ketika telah dilakukan pengubahan variabel dari R menjadi 1/U atau U sama dengan 1/R, ternyata muncul ini apa namanya kuantitas momentum sudut di sini. Ya, muncul kuantitas momentum sudut di sini. Nah, sehingga nanti rumusan ini akan membuat kasus khusus menjadi sederhana dan bentuk persamaan. Dan walaupun bentuk persamaannya tidak sederhana, tapi berguna untuk menentukan bentuk lintasan dari gaya, atau sebaliknya kita bisa menentukan gaya dari bentuk lintasan tertentu. Ya, jadi jangan takut sama bentuk ininya karena ini sebetulnya FMA ya, FMA, tapi dengan pengandaian atau dengan pengubahan variabel seperti ini penyelesaian kasus tertentu akan menjadi sederhana. Nah, tentu saja kalau misalnya Anda tetap mau menggunakan yang sebelumnya ya yang bentuknya seperti ini ya. Yang bentuknya seperti ini, mana tuh tadi? Bentar. Anda mau melakukan bentuk yang seperti ini sehingga nanti didapatkan solusi untuk R sebagai fungsi ini, sehingga nanti didapatkan R sebagai fungsi waktu, silakan saja, ya, silakan saja gitu. Tapi apa namanya dia harus tetap memperhitungkan, ya, bahwa L momentum sudut untuk kasus kita ini dia konstan gitu ya. Sifatnya konstan dan lain sebagainya. Jadi silakan saja untuk ini tapi kita juga memperkenalkan bahwa ada teknik lain gitu ya. Menggunakan R sama dengan 1/U atau U sama dengan 1/R. Nah, sehingga dari sini nanti kita bisa lihat bahwa ini bisa digunakan untuk menentukan bentuk lintasan R dari gaya apapun, dari gaya yang bisa kita inikan, atau kita sebaliknya diketahui trajektorinya atau ininya apa namanya fungsi posisinya, nanti kita akan tahu gayanya itu yang menyebabkan itu apa. Gitu ya. Oke, contoh pertama. Contoh yang pertama misalnya ada sebuah gaya di mana dia itu bergantung kepada inverse cubic law gitu ya. Jadi ini adalah inverse cubic law atau gayanya itu sama dengan konstanta dibagi R pangkat 3. Ya. R pangkat 3. Jadi 1 jadi K per R pangkat 3. Nah, ini ada terus ada angka minus di sini ya. Nah, ini misalnya partikel bermassa M bergerak dengan momentum sudut L dipengaruhi oleh gaya ini. Nah, tentukan fungsi posisi dan sudutnya. Ya. Fungsi posisi sebagai fungsi sudut dan sudut sebagai fungsi waktu. Artinya Anda diminta untuk menentukan bagaimana bentuk lintasannya. Ya, bentuk lintasannya. Nah, caranya yang pertama-tama adalah F sama dengan min K per R pangkat 3 sekarang menjadi min KU pangkat 3. Itu dulu. Ya. Itu dulu. Kemudian kita substitusi F sebagai fungsi 1/U ini ke persamaan gerak. Ya. Substitusi
yang ini ya, gaya yang ini ke persamaan gerak. Ya, yang ini masukin ke persamaan gerak. Sebelumnya ya, persamaan geraknya seperti ini kan? Ya. Persamaan geraknya seperti ini. Yang F yang sudah diubah variabelnya masukin ke sini. Ya, sehingga nanti didapatkan seperti ini. Ya. Kemudian kita rekayasa ya. Kita rekayasa bukan rekayasa, kita rearrange ya. Kita rearrange ininya apa namanya variabel-variabel yang ada di sini, sehingga nanti akan didapatkan seperti berikut ya, sehingga nanti akan kita dapatkan sebagai berikut. Nah, kemudian kita andaikan bahwa 1 min M per L kuadrat kali K itu kita anggap sebagai sebuah konstanta beta kuadrat gitu ya, sebuah beta kuadrat, maka nanti akan kita dapatkan persamaan seperti ini ya, persamaan minus B kuadrat U sama dengan D kuadrat U per DT kuadrat. Nah, bagi yang ini, ingat dulu di TPB bahwa persamaan ini pernah kita temui saat membahas tentang osilasi harmonik sederhana. Ya, pernah kita bahas dia dalam kasus osilasi harmonik sederhana yang seperti ini. Ada sebuah pegas dihubungkan dengan massa tertentu gitu ya. Kemudian dia ditarik sejauh delta X, ini konstanta pegas, maka nanti akan kita dapatkan sigma F sama dengan MA. Ini adalah sama dengan min KX sama dengan ya, ini jadi ini delta X-nya akan kita sederhanakan menjadi X gitu ya. Min KX sama dengan M D kuadrat X DT kuadrat. Nah, sehingga ya kita dapat persamaan ini kan? Kita dapat persamaan ini. Ini adalah persamaan osilasi harmonik sederhana untuk kasus pegas bermassa, pegas yang dikaitkan dengan massa yang dipelajari waktu TPB. Dan waktu itu kita dapatkan bahwa fungsi dari X itu adalah sama dengan amplitudo dikalikan kosinus omega T ditambah fase kan? Ingat enggak? Di mana omega ini adalah sama dengan akar dari K per M kan? Seperti itu kan? Karena kita menganggap bahwa persamaan ini ada faktor betanya ini kan? Ada faktor betanya ini. Iya, gitu, ya kan? Nah, dari situlah makanya solusi dari ini ya, solusi dari gerak yang dipengaruhi oleh gaya inverse cubic law ya. Jadi persamaan gerak massa M yang dipengaruhi oleh gaya sentral yang bentuknya adalah inverse cubic law seperti ini, nanti akan menghasilkan sebuah persamaan OHS yang mirip-mirip dengan persoalan pegas. Bukan berarti keduanya ini persoalannya sama, bukan. Bentuk persamaannya yang kita hadapi sama gitu. Makanya fungsi U ya, fungsi U sebagai variabel U sebagai fungsi dari theta atau sudut nanti akan kita dapatkan berupa U0 atau amplitudo dari U dikalikan dengan kosinus beta ya, beta theta min theta 0 ya, di mana beta theta 0 ini adalah ya mirip-mirip dengan fase awal gitu waktu kita TPB ya. Jadi ya dari sini ya ya sebetulnya untuk mendapatkan solusi ini secara formal teman-teman bisa lihat dari bab 8 ya atau bab 12 ya, saya lupa, di buku Marie L. Boas. Kalau sekarang Anda sedang mengambil FISMA 1 itu di chapter atau di bab tentang ordinary differential equation second order ya, persamaan diferensial biasa orde 2
itu nanti akan Anda dapatkan penjelasan formil tentang solusi ini bagaimana gitu ya. Tapi kalau kita ingat-ingat dulu waktu TPB kita udah pernah menjumpai bentuk persamaan yang ini, yaitu dari persamaan pegas yang dikaitkan dengan massa, yang solusinya itu adalah sama dengan X sama dengan X0 cosinus omega T ditambah V. Atau kalau yang pegas yang digantung, ya, kalau pegas yang digantung yang kayak gini, contoh soalnya dulu di TPB, ya, supaya andanya nggak serem dengan yang ini. Padahal sama-sama aja, ya. Misalnya yang gini, ya, ada massa gitu ya, kemudian dia ditarik gitu sejauh delta Y gitu ya. Lalu delta Y-nya ini kita anggap dia identik dengan Y. Maka kalau dari sini kan minus KY sama dengan M, ini K-nya ya, ke DY dt kuadrat kan kayak gini, sehingga nanti kita dapatkan Y sebagai fungsi T adalah sama dengan amplitudo ya, sama dengan amplitudo Y0 dikalikan cosinus omega T ditambah V, di mana omeganya adalah sama dengan akar K per M kan, sama aja gitu. Nah, tapi persoalan ini ya yang kita hadapi sekarang bukan persoalan pegas gitu. Bukan persoalan pegas, tapi caranya mirip-mirip, makanya kita dapat solusinya U sebagai fungsi theta adalah seperti itu. Ya. Nah, kemudian belum selesai ya. Belum selesai. Karena ada lagi yang harus diselesaikan, yaitu mencari theta. Ya. Dengan cara ini ya kita itu ingin berupaya untuk mendapatkan R fungsi posisi dan juga tetanya, karena R bergantung pada theta dan theta bergantung pada waktu gitu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya ditanya secara lengkap solusi persamaan geraknya, Anda harus cari R fungsi theta dan theta fungsi T untuk mendapatkan profil lengkap dari gerak gaya sentral akibat gaya yang diberikan gitu ya, karena di sini tentukan R theta dan V theta. Nah, tadi untuk U-nya udah kita dapat. Nah, artinya kalau begitu ini sama dengan apa? Coba ingat, tadi disebutkan bahwa R sebagai fungsi theta adalah sama dengan 1 per U fungsi theta. Nah, kalau begitu, kalau saya punya U fungsi tetanya seperti ini, maka R fungsi tetanya apa? Coba saya tanya ya. Christian yakin Eris ada? Kalau tidak ada, Ahmad Rinaldi Arbi ada? Ada, Pak. Ya. Nah, apa bentuk dari R fungsi theta? Seper 0. Seper 0. Sekan. Beta dalam kurung beta. Theta min theta 0. Oh iya, ya, baik. Jadi ini sebetulnya tadi yang yang tadi Ahmad Rinaldi Arbi sampaikan itu ini 1 per U0 dikalikan apa? Kosekan atau sekan? Sekan, Pak. Sekan beta U theta min theta 0. Bagi yang ini bingung, ini tuh sebetulnya kalau Anda jawab di ujian misalnya sebagai ini U0 cosinus beta theta min theta 0, ini udah tepat ya. Ini udah tepat ya. Jadi R theta ini tidak lain tidak bukan adalah 1 dibagi U0 ini.
1 dibagi U theta yang ini ya. Sehingga didapatkan yang ini. Hanya tadi disederhanakan lebih jauh gitu ya, menjadi 1 per U0, 1 per kosinusnya menjadi sekant. Gitu ya, seperti itu. Tapi kalau untuk jawaban seperti ini saja ini sudah baik ya, sudah bagus, sudah betul sebetulnya. Karena ini tadi bahwa R itu adalah 1 per U dan U itu adalah 1 per R. Nah, sekarang adalah kita cari berapa tetanya. Ya, kita cari berapa tetanya. Nah, ini kita dapatkan dari sini. Ya, kita dapatkan dari persamaan momentum sudut ya, dari persamaan kekekalan momentum sudut atau L. Kita nanti akan dapatkan L adalah sama dengan L itu momentum sudut ini ya, dari sini. L kalau secara vektor itulah adalah R cross P adalah sama dengan R cross massa ya dikalikan dengan kecepatan ya, dikalikan dengan kecepatan. Nah, ini kecepatan ini adalah kecepatan linier, sehingga dia bisa juga disebut ya, bisa juga disebut sebagai R cross M R omega, gitu kan? Sehingga nanti R cross M R bukan si R-nya yang ini, yang vektor yang ini, tapi si omeganya, omega juga kan vektor ya, omega juga vektor ya. Ini dari sini sebetulnya, ini ya dari sini, ini R besarnya saja ya, sedangkan ini dari sini ya, dari ini. Nah, dari sini. Nah, sehingga kalau misalnya saya hanya ingin cari berapa besarnya ya, di mana L ini adalah sama dengan besar dari vektor momentum sudut. Ya, vektor momentum sudut. Maka seperti ini ya, sama dengan ya ini aja. Ini ada R, ada M, ada itu. Jadi M R d theta dt. Ini dari sini. Nah, ini kalau ini vektornya, ini besarnya, ya, ini ke sini, ini ke sini, ya, sehingga nanti didapat ini persamaan ini, ya, dapatnya dari mana ya? Dari sini sebetulnya, ya, dari persamaan momentum sudut. Nah, kemudian dari sini kita lakukan ini substitusi, karena tadi kita udah dapatkan R-nya. R itu sudah kita dapat ya, 1 per U0 kosinus beta theta min theta 0. Masukkan sini. Kuadratin ya. Dikuadratkan karena ini tadi ingat-ingat lagi 1 per R kuadrat sama dengan U kuadrat atau sebaliknya. Ya. Atau sebaliknya. Sehingga di sini R kuadrat sama dengan 1 per U kuadrat. Makanya masuknya sini. Sebelah sini. Nah, dari sini kita lakukan integrasi gitu ya. Yang ada fungsi tetanya di ruas kanan, yang tidak ada di ruas kiri gitu. Ya, seperti ini. Sehingga nanti akan kita dapatkan fungsi dari variabel tetanya, sudutnya sebagai fungsi waktu. Ya, dengan menggunakan ini 1 per kosinus kuadrat AX dx itu adalah sama dengan tangen AX per A. Nah, kalau di video ya, saya tuh minta tuh ya, saya nanti minta selesaikan ini, coba mahasiswa tolong selesaikan. Ya. Coba mahasiswa tolong selesaikan. Nah, oke, ini saya kasih waktu 2 menit ya. Ruas kanan, ruas kiri, nanti bagaimana hasilnya. Ya. Yang ini ruas kanan, ini ruas kiri, yang ini ruas kanan. Untuk penghitungan ruas kanan udah ada hint. Gunakan ini. Ya. Ini dari tabel.
dari tabel matematik. Sedangkan kalau yang sebelah kiri harusnya mudah, ya. Harusnya mudah. Untuk supaya kita tahu berapa tetanya, ya. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, saya mau tahu yang ruas kiri. Yang ini dulu nih. Hasilnya apa? Coba Dimas Setio Hadi ada? Ada, Pak. Ada. Yang ruas kiri itu nanti hasilnya apa? Masih Hasil belum integrasinya? selesai, Pak. Masih belum selesai? Iya, Pak. Integrasi dari L, U0 kuadrat per M terhadap T, itu apa ininya? L fungsi waktu bukan? Dimas? Iya, Pak. Ya. L fungsi waktu bukan? Bukan, Pak. Bukan. U0 kuadrat fungsi waktu bukan? Bukan, Pak. Bukan. M fungsi waktu bukan? Bukan juga, Pak. Bukan. Jadi bisa No. dianggap konstan kan semua kan? Nah, kalau konstanta diintegrasikan terhadap T, hasilnya apa? Yang ruas kiri? T, Pak. Bagaimana? Yang ruas kiri? Hasilnya apa? Sama aja, sama T, Pak. Coba lebih jelas ininya, penyampaiannya, silakan. Yang ruas kiri itu nanti jadi sama dengan apa? T, Pak. Sama dengan apa? Izin membantu, Pak. Ya, Boleh? silakan. Ini siapa? Adi, Pak. Ya, silakan. Jadi mungkin tinggal jadinya L U0 L? kuadrat per M U0 kuadrat per M dikali T. dikali T. T aksen. Ya, dikali T, udah. Kayak gitu. Ya. Ya. Betul. Karena ini kan seperti ini, integrasi 0T, ini konstanta, dikalikan X, dx. Sorry. Dikalikan konstanta, sebentar. Kok sayanya ribet. Ini kan sama aja kalau saya misalnya ini kan, kalau di kalkulus, ingat nggak? 0 sampai X, konstanta, dx aksen kan? Ini kan sama juga dengan K dikalikan dengan
sorry. Begini caranya. K dikalikan dengan X aksen untuk 0 sampai X kan, ini kan berarti KX dikurangi K0 kan sama dengan KX. Ya kan? Ya kan? Di sini kan sama aja kayak misalnya Anda menyelesaikan persoalan 7 ya. 7 ini 0 dari X dx. Ini kan sama juga 7X kan? Ya. Nah, ini juga sama. Ya. Ininya ya. Hasilnya seperti itu. Nah, yang agak kompleks memang yang sebelah kanan. Ya. Yang agak kompleks ini adalah yang sebelah kanan karena dia ini harus menggunakan integral tabel ya, harus menggunakan penyelesaian integral menggunakan tabel. Nah, ini berapa hasilnya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti penyelesaian yang menggunakan metode kekekalan momentum sudut ini berarti dengan syarat yang diketahui di soal itu momentum sudutnya gitu ya, Pak? Atau gimana? Yang mana? Kan ini kita jawaban akhirnya kan pasti mengandung L gitu ya, Pak? Ya. Itu berarti kan kalau misal di soal momentum sudutnya nggak diketahui, kita nggak boleh pakai metode ini gitu apa gimana ya, Pak? Oh, ini penjelasannya untuk gaya sentral ya, kan diketahui momentum sudutnya konstan. Kalau persoalannya bukan persoalan gaya sentral atau syarat-syarat untuk diselesaikan menggunakan gaya sentralnya tidak terpenuhi, maka L bisa macam-macam. Gitu ya. Maka L bisa macam-macam. Nah, di persoalan gaya sentral ini ada syarat kan bahwa L-nya itu konstan, L gitu ya. Kemudian turunan dari L-nya itu sama dengan 0 atau torsinya 0 dan gayanya bersifat konservatif gitu. Nah, sehingga khusus untuk ini persoalan ini maka si L itu dijadikan sebagai sebuah konstanta saja gitu. Jadikan sebagai sebuah konstanta saja yang ya dianya sendiri tidak mungkin bisa dijelaskan dalam sebuah fungsi tertentu seperti yang di atas itu ya. Seperti yang di atas itu. Namun karena sifatnya dia itu konstan, maka dia disebut sebagai L saja gitu. Ya, tanpa harus dia tanpa harus dia itu memiliki sebuah fungsi tertentu yang bisa berubah gitu ya, yang tidak konstan gitu, yang tidak konstan seperti itu. Nah, kalau ini kalau untuk persoalan yang lain memang L mungkin bisa bernilai macam-macam gitu, tapi kalau untuk yang kita ini L-nya ini konstan gitu. Nah, bukan berarti Anda juga ini misalnya ini Pak, kalau L-nya itu kan konstan, tapi kan itu tetanya bisa diturunkan terhadap bisa diturunkan terhadap waktu dan gitu-gitu. Nah, turunan teta terhadap waktunya itu dikalikan dengan persenta itu bisa saja konstan gitu, bisa saja. Ya, artinya kalau misalnya mr kuadrat b theta per t itu hasilnya konstan, maka tetanya itu sendiri adalah apa? Ini kan sebuah fungsi linear waktu seperti itu kan. Jadi fungsinya itu dari si tetanya itu punya sifat dia itu ya ini sifatnya linear gitu. Jadi kalau dia diturunkan terhadap waktu sekali, dia nanti akan menghasilkan konstanta. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, yang sebelah kanan hasilnya apa?
Oke, saja ya. Saudara Rekianta ada? Saudara Rekianta ada? Oke, kalau nggak ada, Karisma Amisya ada? Ada, Pak. Ya. Hadir. Hadir? Ya, yang ruas kanan hasil integrasinya apa? Itu udah ada alat bantunya? Kalau saya ngitungnya jadinya tan, theta, theta min theta 0 dibagi beta. Oh, pakai betanya, Pak. Oh, ya. Jadi seperti ini ya, tangen dari beta dalam kurung theta min theta 0 dibagi beta gitu ya? Iya, Pak. Seperti ini. Nah, oke. Dah, jadi kita nanti akan punya ya, persamaannya seperti ini ya. Akan punya persamaan seperti ini, berarti untuk mendapatkan theta apa yang harus saya lakukan kira-kira? Inverse, Pak. Inverse apa? Inverse tangan maksudnya? Atau inverse dibalik? Inverse apa? Inverse itu maksudnya inverse dilakukan 1/, atau dilakukan inverse tangan? Ya, inverse tangan maksudnya. Inverse tangan, ya, dilakukan inverse tangan. Ya, jadi dari sini, ya, jadi sini, misalnya kita punya A sama dengan tangen theta, maka theta itu adalah sama dengan inverse tangen dari A gitu kan ya? Benar nggak? Iya, Pak. Ya, ini tinggal ini aja. Makanya nanti akan kita dapatkan ya, nanti akan kita dapatkan bentuk tetanya itu adalah sama dengan theta 0 ditambah 1/beta dikalikan dengan tangen inverse ya, tangen inverse dari beta L ya U0 kuadrat per M sebagai fungsi waktu. Nah, gitu. Ya. Nah, artinya untuk persoalan ini ya, untuk persoalan ini tadi sudah kita dapatkan tuh ya, bahwa R tetanya solusinya R theta itu adalah sama dengan 1/U0 cosinus B dalam kurung theta min theta 0. Sedangkan theta sebagai fungsi waktunya adalah sama dengan theta 0 ditambah tangen inverse ya, tangen inverse dari ininya ya, tangen inverse dari B kalikan L kali U0 kuadrat per M T ya, dibagi B, jadi dibagi beta ya. Nah, ini solusinya ini. Jadi untuk persamaan gerak dari gaya sentral yang bentuknya adalah inverse cubic law seperti ini, maka nanti dia akan menjadi seperti ini. Ininya apa namanya? Apa itu namanya? Solusi persamaan geraknya dengan, nah ini, dengan jangan lupa beta adalah apa tadi? Beta adalah sama dengan ini kan, konstanta ini. Jangan lupa. Karena apa? Di persoalan awal kita punya konstanta besar K dari gaya sentralnya. Nah, artinya jangan lupa dengan menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa beta itu adalah akar dari 1 min M per L kuadrat K.
Ya. Jangan lupa. Atau boleh saja seperti ini. B kuadrat adalah sama dengan 1 min M per LK. Itu ya. Jangan lupa itu. Oh, ada kuadratnya, sorry. Beta kuadrat adalah sama dengan 1 min M per L kuadrat K. Nah, ini. Ada kuadratnya di sini, L kuadrat K. Ya, jadi si K yang dari gaya pegas nggak hilang, ya. Atau sorry, ini saya rapihin dulu. Saya rapihkan. Ini itu adalah dengan 1 min M per L kuadrat dari K. Dengan K-nya ini adalah konstanta ini, ya. Jadi solusinya adalah ini 1 per 1 kosinus ini dan theta sebagai fungsi waktunya theta 0 tangen inverse ya atau arcus tangen dari ini. Nah, penjelasan tentang bagaimana dia ini didapatkan ya di sini yang tadi teman-teman tadi sudah jawab ya. Dari sini bahwa untuk mendapatkan si theta ini ya menggunakan ini gitu ya. Nah, ini untuk contoh yang pertama, menentukan bentuk lintasan dari gaya. Jadi diberikan gaya tertentu, kita tentukan bentuk lintasannya. Ya, diberikan gayanya jadi nanti kalau ujian gayanya ini macam-macam gitu. Kalau ini contohnya adalah gaya inverse cubic. Ya. Kalau misalnya di ujian nanti misalnya F-nya kalau yang inverse square nanti penjelasannya ceritanya masih panjang. Tapi kalau misalnya dikasih K per R gimana? Atau misalnya F-nya sama dengan min K R pangkat 3. Bagaimana? Kalau misalnya F-nya sama dengan tadi misalnya kayak mirip-mirip yang Yukawa tadi, K per R kuadrat ditambah K2 per R pangkat 5 misalnya. Dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan jadi di ini kan. Ya. Yang nanti akan yang akan nanti diuji. Maka bisa enggak didapatkan R theta dan theta fungsi waktu dari fungsi gaya-gaya berikut. Nah, tentu saja ya kalau di ujian ya memang selama tidak spesifik disebutkan memang tidak perlu diuji apakah gayanya ini konservatif atau enggak. Tapi secara keseluruhan kalau kita ingin mendapatkan pemahaman secara komprehensif terkait gaya sentral, maka harus diuji dulu. Apakah gaya-gaya berikut yang nanti diuji itu yang nanti akan diminta untuk diselesaikan persamaan lintasannya itu sifatnya konservatif atau tidak, menghasilkan torsi atau tidak, karena dia itu harus konservatif dan tidak menghasilkan torsi. Ya, harusnya seperti itu. Tapi kalau untuk ujian kadang-kadang untuk simplisitas waktu Anda ya langsung mengerjakan saja yang nggak masalah, gitu ya. Karena karena sebetulnya untuk gaya yang bentuknya seperti ini biasanya nanti akan ada solusi untuk R dan theta-nya. Tapi ingat bahwa kalau untuk secara komprehensif kita pelajari ini, syarat gaya sentralnya itu jangan dilupakan. Bahwa dia itu gayanya bersifat konservatif dan juga, arcus tangen. Kasih. Jadi saya nggak lihat. Arcus tangen, dia harus bersifat konservatif dan juga momentum sudut atau torsi yang dihasilkan dari F ini itu adalah sama dengan 0 atau momentum sudutnya konstan. Oke, nah ini kalau misalnya diberikan gaya. Nah, sekarang kalau kebalikannya, diberikan lintasan, Anda diminta untuk tentukan gaya yang menghasilkannya bentuknya kayak gimana. Ya. Bentuk lintasannya seperti apa kalau misalnya bentuk gayanya yang menyebabkan dia bergerak itu seperti apa kalau misalnya lintasannya kita ketahui. Di video saya sudah sampaikan kalau misalnya saya punya lintasan bentuknya sama dengan K theta kuadrat,
sehingga dari sini dia membentuk lintasannya itu seperti ini. Sehingga dia itu bentuk lintasannya. Bentar. Sehingga dia nanti bentuk lintasannya seperti ini, gitu ya. Ya, seperti ini. Misalnya ini X, ini Y, ya. Tentukan gaya yang beraksi pada partikel. Di mana ini diketahui fungsi posisinya adalah seperti ini. Ya, fungsi posisinya ini apa, spiral seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan ini sama, tulis U sama dengan 1/K theta kuadrat. Ya, tulis seperti itu karena apa? Dari sini. Ya, dari sini di persamaan yang ini R sama dengan konstanta dikalikan theta kuadrat. Kita lakukan variabel definisi bahwa R adalah sama dengan U. Artinya di sini 1/U adalah sama dengan K theta kuadrat. Sehingga U adalah sama dengan K per theta. Seperti ini kan? Ya, seperti ini kan? Bentar. Oh iya, ini saya salah. Mohon maaf. Ini 1/K theta kuadrat. Seperti ini kan? Makanya muncul seperti ini. Ya. Kemudian cari dou U per dt apa? Dan juga d kuadrat U per do theta kuadrat apa? Karena kita akan menyelesaikannya dalam persamaan ini. Yang tadi sudah kita sebut, persamaan gerak dalam U, ya, persamaan gerak dalam variabel U. Karena dia membutuhkan ini, ya, yang ini nih, yang ini, ya, karena membutuhkan variabel ini d kuadrat U per dt kuadrat, maka kita itu kan persamaan lintasan yang tadi sudah dibentuk dalam U, kita turunkan dia terhadap waktu. Oh ya, ada pemberitahuan. Oke, dari sini ya, dari sini kita ini kan ya, substitusi apa yang sudah kita dapatkan di atas, misalnya di sini ya. Misalnya yang ini kita masukkan ke sini sehingga didapatkan ini. Nah, kemudian U-nya jangan lupa, U-nya sendiri kan tadi sudah, ya kan, U-nya sendiri adalah 1/K theta kuadrat. Ya. Kemudian sedangkan yang ingin dicari itu yang ini. Yang ingin dicari dari persoalan ini itu adalah F-nya. Ya, F-nya yang pengen dicari itu yang ini. Nih, yang ini yang ingin dicari. Yang dicari. Sehingga dari F sebagai fungsi 1/U nanti saya akan dapatkan F sebagai fungsi R gitu kan. Tinggal melakukan tinggal melakukan redefinisi dari variabel itu saja karena U itu sama dengan 1/R. Nah, karena ini yang dicari maka ini di ruas kiri tetap, sedangkan yang lainnya pindah ke ruas kanan sehingga nanti kita akan dapatkan persamaan ini. Ya. Jadi minus M per L kuadrat U kuadrat itu U-nya tadi dimasukin yang 1/K theta kuadrat itu, masukin situ. Sehingga nanti akan didapatkan ya, sehingga nanti akan didapatkan L2 per M ya. L2 per M 1/K pangkat 3 theta pangkat 6 dikurangi L kuadrat per M dikali 1/K kuadrat theta pangkat 4 dikali 6/K theta pangkat 4. Setelah dilakukan penyederhanaan, nanti akan kita dapatkan ya, F sebagai fungsi 1/U adalah sama dengan minus L kuadrat per M dikalikan dalam kurung 1/K pangkat 3 theta pangkat 6 ditambah 6K per K pangkat 4 theta pangkat 8.
Nah, dari situ nanti akan kita dapatkan FR-nya, fungsi F sebagai ekspresi gaya sentral yang mempengaruhi gerak spiral tersebut dalam variabel R. Nah, ini berapa? Udah, ini tinggal kita ini aja. Tadi kan apa sih? U sama dengan 1/R, ya kan? Artinya R adalah sama dengan 1/U kan? Di mana ini U-nya adalah seperti ini kan? U-nya seperti ini. Ya udah, kalau begitu nih K pangkat 3 kali theta pangkat 6 jadinya apa? Mbak, saya tanya lagi. Minardo Pratama Sugianto ada? Ada, Pak. Ada. K pangkat 3 theta pangkat 6 nanti jadinya apa? R pangkat 3 ya, Pak. R pangkat 3. Ya, R pangkat 3. Dari mana? Karena R sendiri itu K theta kuadrat, jadi kita bisa bentuk jadi yang ada di sana itu kita jadiin bentuk K kali theta pangkat 2, terus ternyata itu dipangkatin 3 lagi gitu, Pak. Seperti ini kan? Iya, Pak. Iya. Ya, seperti ini. Jadi, yang ini sudah dapat nih. Ini adalah sama dengan, apa tadi? Karena dari sini juga kan? Karena dari sini juga kan? Nih, R sama dengan K dikalikan theta pangkat 2. Ya, saya tulis ulang. R sama dengan K dikalikan theta pangkat 2. Sekarang K-nya pangkat 3, theta-nya pangkat 6. Ya berarti ini kan tidak lain tidak bukan adalah R pangkat 3 kan? Betul? Betul ya? Oke, terima kasih. Tadi Maynardo. Nah sekarang Sarah Aulia Rohman ada? Ada, Pak. Ada. K pangkat 4 theta pangkat 8 apa? Berarti R pangkat 4 ya, Pak? R pangkat 4. Ya, R pangkat 4. Ini adalah R pangkat 4. Nah, artinya FR itu adalah sama dengan nanti minus L per M dalam kurung 1 per R pangkat 3 ditambah 6K dibagi R pangkat 4. Selesai. Ya. Selesai. Jadi gaya inilah yang nanti akan menghasilkan gerak spiral ini. Silakan aja nanti dicoba kebalikannya. Diberikan gaya yang itu, gerakannya harus begini. Ya. Posisinya nanti harus begitu. Ya, silakan nanti dicoba ininya, apa namanya, penghitungan baliknya. Apakah nanti didapatkan hal yang sama? Tidak. Harusnya sama. Harusnya sama. Oke, itu saya kira untuk contoh yang diinikan ya, contoh yang diberikan di video pembelajaran. Kalau contoh ketiga, ya bisalah Anda lihat di ini. Jika diketahui orbit sebuah partikel mengelilingi inti atom adalah R theta sama dengan A, E pangkat min B theta, di mana A dan B merupakan konstanta, tentukan gaya sentralnya. Ya, tentukan gaya sentralnya. Ini caranya sama seperti tadi, R adalah A, E pangkat min B theta, di mana U, kemudian kita buat definisi U sama dengan 1 per R, sehingga nanti akan kita dapatkan U itu adalah sama dengan 1 per A. E min B theta bisa kita tulis ulang menjadi E pangkat B theta dibagi A. Ya. Masukkan itu, ya. Masukkan U di sini. Oh ya, sebelum dimasukkan ke persamaan gerak, tentu saja ya hitung dulu DU dt sama D kuadrat U dt kuadrat. Oh, sorry, ini ada salah. Ini ada salah, ini harusnya sebentar. Theta kuadrat ya. Kuadrat. Nah, ini persamaan geraknya. Persamaan gerak. Persamaan gerak. Oke. Nah, cari dulu ininya ya, cari dulu ini
ya, turunan U terhadap theta dan turunan 2 kali U terhadap theta. Nanti kita dapatkan seperti ini. Ya, kita nanti akan dapatkan seperti ini, sehingga dari situ kita bisa dapatkan ini kan. Ya, kita dapatkan seperti ini persamaan geraknya. Ya. Nah, ini persamaan geraknya. Yang kita cari itu adalah F-nya. Nah, sehingga saya markernya ini. Supaya tidak bingung, ini yang dicari. Ini yang dicari. Sehingga utak-atik kita dapatkan bahwa FR-nya itu adalah sama dengan minus L kuadrat dikalikan 1 ditambah B kuadrat dibagi MR pangkat 3. Nah, ini adalah ininya, bentuk ininya. Nah, ini belum selesai sebetulnya. Karena tadi saya sampaikan bahwa R, ya, bahwa R itu adalah sama dengan apa tadi? A, E, eksponensial, pangkat, min B theta ya. Sama dengan A, E, pangkat, min B theta. Nah, masukin aja R-nya ke sini. Ya, masukin aja R-nya ke situ, nanti kita dapatkan tuh ininya. R dalam yang lebih apa? FR yang lebih komplitnya bagaimana? Ya, yang bentuk komplitnya kan berarti ini minus L kuadrat 1 tambah B kuadrat gitu ya, dibagi M dikalikan dengan A, ya, A eksponensial minus B apa ini theta kuadrat pangkat 3 ya, pangkat 3. Nah, ini sederhanakan lagi juga boleh seperti itu ya. Karena ini tadi kan fungsi R-nya ekspresi R-nya atau posisinya itu adalah sama dengan A E min B kalikan theta kan. Nah, sehingga nanti kalau misalnya ini udah dapat ekspresinya yang seperti ini, ya udah masukin lagi aja itu apa namanya si R-nya. Tapi kalau ini kalau misalnya kita pengen tahu F-nya ya, tapi bukan sebagai fungsi R, sorry. Kalau F-nya ini adalah fungsi theta, ya, F-nya itu ingin didapatkan sebagai fungsi theta, ya masukin aja seperti ini. Ya, ya. Jadi ini artinya nanti si F-nya sebagai fungsi theta. Kalau pertanyaannya itu adalah gaya sentral FR, maka di sini cukup, ya, di sini cukup yang dicari. Tapi kalau ingin diperluas, ya, ingin diperluas, kalau diperluas atau maksudnya diperluas diubah atau ya saya pakai istilahnya diperluas. Perluas menjadi gaya sebagai fungsi dari theta. Nah, ini persamaannya. Ya, ini bisa disederhanakan lebih lanjut. Tapi karena tadi yang di soalnya itu adalah cari gaya sentral sebagai fungsi dari R, maka ini seperti ini. Tapi kalau misalnya tadi nih gaya sentralnya dalam fungsi vektor ya, dalam fungsi vektor seperti ini, maka ya tulisnya yang bagus. Jadi nanti yang komplitnya itu adalah F vektor sama dengan minus L kuadrat 1 ditambah B kuadrat dibagi M R pangkat 3 R topik gitu ya. Ini vektor, ini skalar. Oke, nah kalau begitu maka nanti di hari Jumat besok kita akan belajar tentang
Coba saya ke ini. The next. Nanti kita akan belajar kalau misalnya F-nya itu adalah gaya kuadrat terbalik. Karena tadi contoh-contoh yang diberikan K-nya pangkat 3, pangkat eksponen pangkat 1 dikali eksponensial dan macam-macam gitu ya. Nah, sekarang nanti hari Jumat besok kita akan masukkan kalau misalnya F-nya itu adalah sama dengan K per R kuadrat, apa yang akan terjadi? Ya, apa yang akan terjadi? Nah, itulah nanti akan menjadi foundation kita atau dasar kita untuk melangkah dalam gerak-gerak khusus yang terkait dengan irisan kerucut nanti di nanti di pekan terakhir dengan saya ya. Jadi di pekan ke-7 ya, di pekan ke-7 nanti kita akan lihat bahwa akibat pengaruh gaya sentral yang bentuknya adalah inverse square law atau K per R kuadrat, nanti bentuk lintasannya itu spesifik dan memenuhi memenuhi persamaan dari lintasan ya, persamaan lintasan yang bentuknya adalah irisan kerucut yang 4 itu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai poin ini? Pak, izin bertanya sekaligus mau konfirmasi Pak di contoh 2 tadi. Ya, di silakan. Contoh 2 tadi itu kan dia untuk U terhadap theta persamaannya U sama dengan 1/K theta kuadrat ya Pak. Nah, terus untuk yang ini betul? Iya, untuk U-nya tadi itu kan sama dengan 1/K theta kuadrat ya Pak. Nah, itu untuk turunan U terhadap theta menjadi -2/K theta pangkat 3. Nah, tapi pada saat saya cek ulang, pada saat diturunkan lagi terhadap theta, ternyata hasilnya dia bukan minus tapi positif itu Pak. Oh, ini positif ya? Iya. Yang ini positif? Iya, karena yang turunan pertama yang positif ya? Yang kedua yang positif Pak, karena yang turunan yang kedua yang positif. Ya, karena -2 kali -3 itu. Oke, makasih. Ini positif, kemudian ini. Oke, ini positif. Kalau yang ininya gimana? Yang baris yang sedang ditunjukkan ini. Betul atau salah? Sudah betul ya? Kalau saya lihat sudah betul kalau itu Pak. Oh, yang ini sudah betul. Oke. Jadi yang ini positif ya, yang ini negatif. Oke. Terima kasih. Oke, ada ini lagi pertanyaan lain atau ini sedang dikonfirmasi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kayak yang tadi di contoh soal yang barusan, yang di misal contoh 3, itu kan dari soalnya sendiri kan nggak diketahui variabel L ya Pak. Itu karena ini di gaya sentral, apakah kita udah otomatis mendefinisikan L itu sudah kayak sebagai suatu besaran intrinsiknya gitu Pak? Ya, betul. Sudah dianggap konstan. Oke, berarti meskipun di soalnya tidak didefinisikan secara gamblang, kita bisa menganggapnya sebagai besaran yang sudah pasti ada di sistem ini ya Pak? Ya, karena di sini disebut itu, tentukan gaya sentral. Oke, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Tentukan gaya sentral FR. Kalau tidak ada keyword-keywordnya, ya memang agak susah ya. L-nya nanti itu kayak gimana, makanya itu jadi challenge buat kami yang bikin soal harus spesifik mungkin. Tapi harusnya kalau misalnya tadi sudah disebutkan nih, misalnya di sini tentukan gaya sentral FR. Nah, berarti semua asumsi yang terkait dengan gaya sentral mulai dari F-nya yang bersifat konservatif, kemudian F-nya tidak menghasilkan torsi, kemudian akibatnya adalah momentum sudutnya itu konstan. Nah, itu berlaku di sini. Seperti itu. Kalau di sini kan ini ya, tentukan gaya yang bersifat pada partikel. Nah, kalau yang ini memang ya, yang contoh 2 ya, yang contoh 2 memang tentukan gaya yang bersifat pada partikel. Nah, ini harusnya kalau tadi disebutkan seperti itu maksudnya nanti berarti tentukan gaya sentral yang bereaksi pada partikel gitu ya. Harusnya nanti soalnya seperti itu. Kalau di contoh soal 1 ya. Nah, ini kalau yang contoh soal 1 kan spesifik nih, momentum sudutnya L dipengaruhi oleh gaya begini-begini. Nah, tapi kalau untuk yang contoh 2 sebagai koreksi juga buat saya dan juga nanti tim dosen adalah kalau misalnya ada persoalan seperti ini, tentukan gaya sentral yang bereaksi pada partikel misalnya ya.
Jadi betul-betul kita akan menggunakan L atau momentum sudut yang konstan dan gaya yang akan kita selesaikan ini adalah diselesaikan dengan cara gaya sentral, begitu ya. Kalau yang nomor 3 ini disebutkan tentukan gaya sentral FR bila diketahui R-nya seperti ini. Ya, jadi itu saling mengingatkan. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, ini saya stop sharingnya. Kita nanti ketemu lagi insya Allah besok untuk membahas gerak yang akan dihasilkan oleh gaya sentral yang inverse square law. Ya, nanti ininya seperti apa? Oh ya, dan juga besok juga akan ada akan ada tugas ada tugas pemahaman ya. Jadi kuliahnya mungkin hanya beberapa, ya nggak akan full 2 jam gitu ya. Karena nanti di akhir sesi baru nanti akan ada tugas seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi besok ya. Selamat siang ya. Stop Siang, Pak. recording. Terima kasih, Terima kasih, Pak.